Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Ahmad Zamroni di Easy Life, saluran untuk belajar berbagi bersama-sama. Episode ini saya akan terbang ke Eropa malam ini, ke negeri Jerman tepatnya, untuk menjumpai sahabat saya juga senior saya, Bung Ferizal Lamri. Apa kabar Bung Ferizal Lamri? Baik, baik, Bang Samroni. Wah, ini Selamat malam di Indonesia. selamat Guten malam. Abend. Oh, apa? Good? Guten Abend. Guten Abend. Oke. Ini musim apa ini Bang di sana sekarang ini? Sekarang musim semi, mau memasuki musim panas. Sudah agak panas sekarang suasana Oh, di sini, di sud. Eropa. Oke, oke, oke. Jadi Ya, malam ini, suhu sekitar 20 derajat, sudah mencapai 20 derajat saat ini. wah hangat sekali sudah itu ya buat orang Eropa tentunya. Ya, tuh. Kalau suhu 30 derajat buat orang Eropa itu namanya sumuk tenan, Sumuk panas tenan. sekali. Oke, oke, oke. Masih ingat bahasa Jawa berarti ya, Bang ya? Masih sangat ingat. Oh, Tapi masih sangat. ngoko ya, Ngoko. karena di Jogja dulu. Oke. Oke teman-teman semua, jadi episode ini kita akan berbincang tentang peluang maupun tantangan belajar di Jerman, eh, sebuah negara Eropa yang mungkin sangat kita kenal. Jadi Bang, kalau saya berbincang tentang Jerman itu di kepala saya itu pertama tentu football. Ya, ini karena saya hidup di era-era Orde Baru gitu ya. Zaman itu ada Insinyur Habibie ya, mantan presiden kita itu. Buat saya itu rasanya Jerman itu apa ya? Sangat high tech sekali ya. Maksudnya luar biasa lah sekolah di sana, sehingga menjadi kayak Habibie semacam itu. Nah ini kira-kira Bang untuk awal-awal nih, pertanyaannya saya itu apa benar gitu ya? Apa benar apakah Jerman itu seperti yang saya bayangkan semacam itu untuk sistem pendidikannya, terutama untuk Eropa lah ya, mungkin atau mungkin dunia juga nggak masalah. Mungkin silahkan Bang Rizal Ramli bisa membantu saya untuk urusan ini. Ya, ada benarnya ya, bahwa Jerman terkenal dengan sepak bolanya, itu benar. Terkenal dengan teknologinya, itu juga benar. Terus, kebetulan Pak Habibie adalah seorang insinyur yang top, di Jerman top, di Indonesia juga top, membawa teknologi terbarukan dan canggih, itu menjadi mindset orang Indonesia mengatakan Jerman adalah pusat teknologi. Kenyataannya juga benar. Yang mungkin harus ditambah adalah Jerman itu adalah negeri para sastrawan dan para pujangga, para Hmm, hmm, pemikir. hmm, hmm, hmm. Jadi kita menyebutnya Jerman itu Das Land der Tinker und der Dichter, negeri dari para pemikir, filsuf, dan para sastrawan. Jadi teman-teman bisa menyebut ahli-ahli sastra seperti Goethe, Schiller, Kafka itu paling tidak bersentuhan dengan Jerman, Hmm, hmm, bersentuhan hmm. dengan Jerman ya. Oke. Termasuk juga Sigmund Freud, ahli Hmm, hmm. psikoanalisa itu Jerman Jerman ya. ya. Termasuk yang mungkin teman-teman kaget di Indonesia itu kan senang bicara klinik ya, Hmm, hmm. klinik ya, dukun atau setan dan lain-lain. Coba disebut siapa ahli klinik di Indonesia yang saintis. Malah ahlinya ada di Jerman. Oh Itu begitu. namanya Rudolf ya, Oke. Rudolf Steiner. Beliau yang menulis tentang pendekatan metafisik secara ilmu pengetahuan. Gitu. Oke. Jadi Jerman itu sangat kuat sekali di ilmu sosialnya, para pujangganya. Berangkat dari itu, yang perlu juga ditambahkan, selain ahli teknologi, Jerman adalah ahli dalam bidang ilmu sosial. Bahkan termasuk ahli dalam bidang ekonomi. Ekonomi Jerman itu, jangan membayangkan kapitalis kayak Amerika ya. Oke. Orang sering bilang, wah Jerman itu barat, kapitalis. No, 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 no. This is absolutely wrong. Oke. Jerman itu sistemnya, kalau Indonesia, sistemnya itu malah secara ekonomi lebih dekat dengan Amerika dibandingkan Jerman. Di Indonesia itu kapitalis sekali. Mas,
Loh, Gitu jenengan ya? begitu pas sakit, obat, terus BPJS nggak jamin, maka ya sudah, itu bisa mati di tempat kan gitu loh. Mhm, mhm. Saking kapitalisnya, kalau nggak ada uang, nggak ada yang mau menolong kita. Ya, kecuali Tuhan yang nanti menolong. Mungkin ada orang baik mau ngasih ya. Tapi kalau di Jerman kan tidak sistemnya. Semua orang mendapatkan fasilitas yang sama baiknya, sehingga itu merata kemakmuran itu. Jadi sistem di Jerman itu sosialis. Jadi jangan Mhm. bayangkan, oh Jerman itu kapitalis seperti Amerika. Justru yang agak mirip Amerika itu Indonesia. Sistem Jerman absolutely different. Samanya cuma satu, Mas. Samanya dalam kapitalis itu hasil kerja orang tuh dihormati, dibayar Oke. secara benar. Nah, pada titik yang itulah mungkin orang kalau Anda pandai di sini dibayar secara benar. Hanya Anda dikenai pajak juga yang besar itu untuk berbagi Berapa tuh keuntungan pajaknya, itu. Bang, itu, Bang? In general kira-kira 40% ya. Jadi 40%. Tapi kalau misalnya 40%. kayak saya kerja, istri saya kerja. Nah, Oke. kita bisa milih apakah dua-duanya kira-kira dipotong 40% Mhm. ataukah saya memilih saya dipotong 36% sajalah kira-kira. Mhm. Sementara istri saya yang dipotong 44%. Dikarenakan penghasilan saya jauh lebih besar dari istri saya, jadi keputusannya saya 36% dipotong, istri saya 44%. Tapi in general kita kena pajak itu 40%. Kira-kira more and less gitu lah. Oke, oke. Jadi ada sebuah negara yang liberal tapi sosialis, ada sebuah negara yang gotong royong tapi sedikit kapitalis begitu, Bang ya. Kira-kira begitu ya. Mungkin begini. Jadi mungkin Jerman itu liberal, individual dalam ide, Mas. Dalam ide, dalam pendapat. Oke. Jenengan itu dihormati, seliberal mungkin pendapat jenengan selama jenengan tidak kriminal, selama Mas Jamroni tidak kriminal, itu fine di Jerman. Apapun perbedaan pendapatnya, berbeda dengan apapun, Mhm. silakan. Jadi pada titik itulah maka dianggap liberal. Tapi secara ekonomi mereka gotong royong, Mas. Oke, Orang oke. pengangguran ya dibayar supaya dia Mhm. bisa hidup layak, tidak kelaparan sehingga kejahatan di sini rendah. Kenapa? Karena kalau orang mau melakukan kejahatan karena lapar, dia nggak lapar, Mas. Udah dibayar oleh negara. Orang jahat itu karena memang sakit jiwa, tapi kalau orang jahat karena lapar, relatif tidak ada. Oke. Kecuali di mafia ya. Berarti kan Wah. memang jiwanya sudah jahat. Oke. Terus gimana nih ceritanya Bang Ferizal ini sampai terdampar ke Jerman? Mungkin nggak terdampar kali ya, itu sebuah pilihan ya mungkin. Memilih untuk sampai ke Jerman itu kira apa? Cerita singkatnya bagaimana Bang? Mungkin dari sekolah sampai kemudian kerja ya kan, terus memutuskan tinggal. Silahkan Bang. Sebetulnya Mas, saya tuh cita-citanya jadi dosen. Jadi begitu saya selesai sekolah, saya sempat jadi pengajar tidak tetap lah, atau honorer atau apapun namanya, ngajar di Diploma Ekonomi UGM. Mm-mm. Lantas, tapi waktu itu nggak jelas, karena waktu itu pas krisis moneter tidak ada pengangkatan pegawai negeri, pokoknya nggak jelas lah semuanya. Jadi saya akhirnya dapat tawaran dari bos saya yang dulu, ketika saya Mm-mm. pernah kerja di perusahaan Jepang, terus dia perusahaan Amerika sesungguhnya, dia di Singapura, di Mm-mm. Malaysia, dia nawarin saya posisi di sana. Karena saya nggak jelas, akhirnya saya pindah mas ke sana. Berangkat Oke. saya, jadi tahun 2000-an saya kerja di Malaysia. Nah, cuman di sana tidak lama, akhirnya saya ditawarkan untuk sekolah supaya mungkin kompetensi saya lebih bagus. Nah, saya milih Jepang, Jerman, atau Australia saat itu di kepala saya yang Mm-mm. biasa saya kenal. Kenapa nggak Amerika? Amerika kejauhan dalam pikir saya dan mahal pikir saya waktu itu. Oke. Nah, Jepang akhirnya tidak saya pilih karena saya merasa kulturnya sama. Meskipun Jepang kan bagus ya, negara yang hebat. Mm-mm. Australia universitasnya bagus-bagus. Cuma saya pikir kalau mau belajar kultur barat ya ke Eropa sekalian. Akhirnya saya Mm-mm. putuskan ke Jerman, Mas. Mm-mm. Saya ngambil jurusan yang namanya jurusan komputer. Itu namanya SAP. Dulu SAP itu tahun-tahun 2001-an tuh sangat masih baru sekali ilmunya. Mm-mm. Tapi saya dengar itu sangat bagus. Maka saya ambil jurusan yang itu di Hochschule Furtwangen. Itu Hochschule Furtwangen atau Fachhochschule itu saat itu satu-satunya mungkin yang menawarkan program SAP di backup dengan SAP sungguh-sungguh. Maka saya Mm. kerja kuliah di sana, Mas.
Begitu penyebab saya sekolah di Jerman. Setelah lulus dari sana, ya akhirnya bisa kerja dan lain-lain, sehingga akhirnya tinggal di Jerman sampai hari ini. Hmm. Jadi saya sekitar hampir 20 tahun akhirnya di Itu Jerman itu. berarti nggak melamar tapi ditawarin kerja gitu ya, Bang ya? Di mana? Waktu berangkat ke Jerman itu ditawarin kerja tapi nggak melamar gitu ya? Tapi sudah memang ditawarin kerja untuk ke Jerman begitu? Enggak, saya di Jerman sekolah. Jadi Oke. saya ditawarin untuk sekolah, maka saya sekolah ke Jerman. Oh, begitu Setelah saya sih. sekolah, baru saya mendapatkan peluang untuk kerja di Jerman. Hmm, hmm, Begitu. hmm. Oke, oke. Nah, ada yang menarik tuh, sedikit cerita. Ah, ah. Saya begitu datang ke Jerman di Frankfurt itu Mas ya, bulan Februari saya ingat, itu mataharinya cerah sekali Mas. Cerah Mas dari pesawat itu. Sangat cerah, Oke, jadi mendarat, saya pikir tuh enak kan, oh namanya cerah kayak di Katulistiwa. oke, Begitu keluar baru saya sadar, ternyata suhunya minus Mas. Jadi, oke. hati-hati dengan matahari musim musim dingin di Jerman. Heeh. Mataharinya suka berbohong. Oh, iya. Panas tapi suhunya bisa minus, Mas gitu. Oke. Nah, begitu saya pertama kali ke kampus saya di Furtwangen, kota sangat kecil sekali. Mm-mm. Itu salah satu kota terdingin dan tertinggi di Jerman. Itu suhunya bisa minus 20 Mas, sampai minus 25. Jadi Wow, iya, iya, iya. yang namanya apa salju itu bisa tingginya 1,5 meter itu. Wah, Jadi kita badan jalan tuh di antara gorong-gorong salju gitu mas. badan tropis Jadi jadi saljunya masalah itu diserut Mas kita ya. ada di buat jalan. Oh, Jadi kebayang mas dari suhu 33 langsung jam ke suhu minus 20 atau 25 gitu. Itu suasananya waktu pas dulu pertama kali. Saya kuliah di Furtwangen. Tentu tidak semua daerah seperti itu. oke, Tapi oke. Furtwangen salah satu kota terdingin di Jerman. Ah, ah. Gitu. Oke, oke. Bisa membayangkan. Kalau saya biasanya sampai apa itu? eh Susah untuk menggerakkan mulut gitu. Karena apa? Terlalu dingin gitu, menjadi kaku gitu biasanya gitu. Kalau kedinginan. Oke, kemudian ini Ya Mas. benar. eh Ya. ini banyak yang menjadi pertanyaan ketika Jerman. Kenapa kemudian lebih khusus Jerman itu menjadi menarik gitu ya untuk masalah studi ini ya, dibandingkan dengan apa negara-negara lain. Kenapa Jerman itu menjadi alternatif yang menarik? Kira-kira kenapa itu, Bang? Pertama tentu saja secara negara Jerman sangat kredibel ya sebagai sebuah negara. Mm-mm. Jadi dia sebuah negara yang sangat maju, sangat kredibel, sangat dalam segala hal sangat maju. Sehingga itu menginspirasi negara lain untuk belajar ke Jerman. Mahasiswa calon mahasiswa negara lain untuk belajar ke Jerman. Yang kedua, Mm-mm. tentu saja sekolahnya kan gratis ya, dengan kualitas yang sangat baik. Sekolahnya itu gratis, tidak ada biaya. In general gratis, kecuali anda mengambil jurusan universitas yang swasta atau mengambil jurusan yang internasional, yang 100% internasional, mungkin kena bayaran. Tapi Oke. secara umum tuh gratis, hanya sebuah negara tertentu saya dengar sekarang Baden-Württemberg itu relatif bayar. Bayarnya kira-kira per semester 1.500 euro. Nah, 1.500 euro itu sekitar berapa ya? 21 juta per semester. Kira-kira Oke. segitu. Kalau negara bagian Baden-Württemberg. Tapi yang lain relatif gratis, Mas. Mm-mm. Yang kedua. Yang ketiga, kuliah di Jerman itu kualitasnya bagus, Mas. Bagus itu dalam arti begini. Jenengan tidak akan ketemu kualitas universitas Jerman yang jelek. Semuanya bagus. Tidak ada yang Mm. jelek. Jadi kalau ditanya, Mas, universitas terbagus di Jerman itu apa? Nggak ada jawabannya, Mas. Itu pengalaman itu pernah saya alami. Ketika ada Oke. profesor Jerman presentasi di UGM tentang Mm-mm. sekolah di Jerman, saya dengan bahasa, kan kalau ada orang asing datang kan kita masih mahasiswa dulu kan senang mencoba bahasa Inggris kita kan gitu. Betul, Nah, betul. saya bertanya itu, Mas. Ah, ah. Bertanya saya bilang, Prof, universitas di Jerman itu yang paling bagus apa ya untuk Mm-mm. bidang ekonomi? Nah, profesor itu bingung, universitas paling bagus. Dia tuh nggak yakin dengan pertanyaan itu. Kenapa harus ditanyakan pertanyaan itu? Buat orang Jerman sebetulnya nggak paham kenapa harus ditanyakan pertanyaan itu. Dulu ya, mungkin Iya. sekarang karena kemajuan internet mereka jadi paham. Oke. Jadi bagi Jerman semua universitas itu bagus. Maka dia jawab juga, setahu saya universitas di Jerman semua bagus aja, nggak ada bedanya. Atas jawaban profesor itu, Mas, nggak ada yang Mm-mm. percaya, Mas. Karena kan Mm-mm. nggak ada kepikir di kita universitas di Indonesia itu semuanya sama bagusnya. Gitu. Mm-mm. Mm-mm. Pada kenyataannya,
Benar, di universitas di Jerman tuh sama bagusnya, Mas. Jadi yang kedua itu, yang ketiga itu. Yang keempat, Mas, kalau jenengan sekolah di Jerman, jenengan punya peluang untuk bisa kerja di sini di Jerman sebagai ekspatriat setelah lulus. Wow. Artinya, jenengan bisa pulang ke Indonesia, Mm-mm. jenengan juga bisa kerja di sini. Gitu. Jadi Oke. peluang untuk go internasionalnya sangat besar kalau kerja di Jerman. Dan perusahaan-perusahaan multinasional di Jerman itu sangat welcome dengan para talent-talent yang pandai. Welcome dia untuk Oke. kerja di sini. Terakhir yang kelima, Mas, andai kata pun diputuskan mau pulang ke Indonesia, Jerman tuh punya sebuah program, Mas. Mm-mm. Programnya adalah pulang ke Indonesia dibantu sama mereka, bahkan dicarikan kerja. Ada program mereka, program kerjasama pemerintah Jerman dengan Indonesia, sehingga ada website tawaran kerja di sana, sehingga dari Jerman, lulusan Jerman itu syaratnya udah lulus ya, harus Mm-mm. lulus. Mm-mm. Lulusan Jerman tuh udah diterima kerja di Indonesianya. Pulang, dibiayain tiket pulangnya, kerjaan sudah ada di sana, kan gengsi mas, lulusan Jerman ya, masa Ya, harus ya. ngirim-ngirim lamaran, gengsi dong. Wow. Jadi udah Gitu dicariin ya. kerja di sini. Oke. Jadi udah dicariin kerja di sini, sampai di sana dia langsung udah dapat kerja. Nggak cuman itu mas, bahkan ketika sampai di sana dapat gaji, kalau Jerman nganggap gajinya kurang, itu disubsidi mas, Wow, disubsidi. enak sekali ya. Subsidinya itu bahkan, ya, bahkan subsidinya saya nggak selalu rigid ya, Ah, berbeda-beda ah, antara ah, satu ah. case dengan yang lain. Tapi saya dengar subsidinya itu bisa 600 euro per bulan selama 2 tahun, Mas. Mm-mm. 600 euro itu sekitar 9 juta. 9 Wow. juta per bulan selama 2 tahun, plus gaji dia, plus tiket pulang. Bahkan kalau dia dosen, bahkan dibantu juga, Mas. Ada dana penelitian dan lain-lain yang sampai sampai 100, ratusan juta. Saya nggak tahu angka persisnya. Hmm. Jadi seperti itu mas, mereka mensupport alumninya dari negara manapun. Kenapa Saya bisa kira sampai begitu, itu Bang? 5. Kenapa bisa sampai begitu? Saya pikir sebuah negara itu sebetulnya membutuhkan teman ya mas ya. Hmm, Sebuah hmm, negara itu membutuhkan teman. Jadi kalau seandainya seperti saya atau seperti alumni Jerman pulang ke Jerman, dia adalah temannya Jerman kan. Sebuah hmm. negara itu butuh teman. Nah, dengan begitu Jerman mungkin mengambil dua keuntungan atas sekolah gratis buat mahasiswa asing. Kalau mahasiswa Oke. Jerman wajar ya, tapi kalau mahasiswa asing kenapa digratisin juga? Hmm, Kan hmm, begitu hmm. pertanyaannya kan. Iya, betul. Saya pikir yang pertama mereka mengejar talent, Mas. Talent-talent internasional sehingga mau ke Jerman, sehingga bisa saja mereka nanti bekerja dan berkarir di Jerman, tentu saja ada benefit yang diambil oleh perusahaan Jerman Oke. karena talenta mereka, kan begitu, Hmm, Mas. Yang kedua, tentu saja kalau seandainya mereka pun pulang ke Indonesia atau ke negara asalnya di Afrika atau di mana, maka alumnus Jerman ini adalah temannya Jerman kan. Suatu kita bisa membangun kerjasama bareng-bareng dengan negara tersebut karena dia punya alumninya mas. hmm, hmm, hmm. Itu saya pikir terjadi juga dengan Jepang, dengan Australia dan lain-lain. Mereka membangun kerjasama dengan para alumninya Iya, sehingga negara betul. tersebut punya banyak teman kan. Saya Iya, pikir begitu mas. iya benar. Berarti Tentu kalau saja ada pertimbangan sosial dan reputasi ya, tentu saja selalu ada, dan persoalan humanis ya, orang kadang-kadang kan kalau udah merasa makmur ingin menolong, ada hmm, rasa hmm, begitu, jenengan juga sama, saya juga sama, kan begitu, ada perasaan betul, itu betul. perasaan emosional selalu ada pada setiap manusia, itu human, saya pikir begitu. Tapi dengan adanya COVID-19 ini, ada kemungkinan nggak ke depannya mungkin budget itu dari pemerintah berkurang atau tidak terpengaruh Jerman dengan hal semacam itu? Eh, saya belum bisa membaca betul Hmm, dampaknya hmm, karena sampai hari ini meskipun Jerman merasa terhantam, hmm. tapi fundamental ekonomi mereka sangat kuat sehingga sampai hari ini belum terasa bahwa mereka itu akan mengalami problem besar dengan ekonomi dengan COVID Hmm, hmm, hmm. ya. Tentu saja kaki lima banyak toko-toko yang merasa rugi dan lain-lain. Tapi karena kekuatan ekonomi Jerman, pemerintah Jerman langsung bantu uang mas kepada para Oke. pengusaha yang rugi dan lain-lain dibayar mas 50.000 euro atau Hmm, sekian hmm, puluh ribu euro itu ratusan juta ya mas ya, ratusan hmm. juta bantuan ke mereka gitu lah. Jadi mereka sudah menyiapkan anggaran yang total anggarannya mungkin seperti APBN kita untuk menyelamatkan ekonomi atas COVID dan mereka mampu melakukan itu. Sampai hari ini
Saya tidak melihat atau belum melihat Oke. dampak COVID itu berbahaya buat ekonomi Jerman. Hanya ada satu pelajaran penting, Mas. Ya. Bisa saja ini berbahaya, tapi ada satu pelajaran penting. Tahun 2008, ekonomi dunia itu kan dihantam krisis ya, Mas ya. Oke. Perusahaan-perusahaan di dunia itu pada mem-PHK. Mm-mm. Banyak yang mem-PHK, ribuan. Termasuk hari ini juga Amerika mem-PHK ribuan. Nah, perusahaan Jerman itu nyaris jarang PHK, Mas. Karena dibantu pemerintahnya. Mhm. Nah, pada tahun 2008, begitu krisis itu selesai di 2009, nah permintaan dunia mulai tinggi lagi atas kebutuhan barang, perusahaan-perusahaan Amerika atau perusahaan yang lain itu sedang mencari karyawan yang kemarin di PHK untuk diambil lagi kan. Mhm. Baru mencari itu. Kadang-kadang karyawannya udah kemana-mana kan. Perusahaan Jerman, karena dia nggak menerapkan PHK, karyawannya masih ada semua yang pintar-pintar itu, Mas. Ya, ya. Akibatnya, setelah tahun 2009, karena mereka sudah siap, maka semua order dari negara manapun diambil. Oh, sih. Karena diambil, malah untung gede mereka. Hmm. Setelah krisis ekonomi, Jerman itu kaya raya, Mas. Ya, Bahkan ya, yang ya. dinamakan mengalami yang namanya miracle ekonomi yang kedua. Saking Oke. kayanya. Mhm. Mungkin saja, bisa saja COVID menghantam ekonomi Jerman. Tapi bisa saja ada sisi lain, kalau COVID ini bisa diatasi dengan lebih cepat, bisa saja mereka sudah siap untuk ekspansi. Karena tidak ada PHK, tidak banyak PHK di sini. Jadi begitu kembali pulih ekonomi, terus masyarakat daya belinya mulai naik lagi, demand-nya ada, perusahaan Jerman sudah siap semua untuk mencaplok semuanya. Tesis seperti itu diyakini juga banyak orang Jerman bahwa mereka siap untuk melanjutkan gitu loh. Ya, memang Jadi saya. mereka juga melihat ada sisi bisa mengancam bahaya, ada juga Mhm. dia melihat ini sisi bisa saja nanti peluang kita untuk lebih lanjut. Begitu kira-kira situasinya. Ya, saya pernah lihat infografis tentang kekuatan ekonomi dunia itu dari lama gitu. Bisa dikatakan Jerman nggak pernah lepas dari 5 besar lah ya dari dunia. Walaupun di 45 dia mengalami goncangan karena perang, mereka tetap bisa naik dengan cepat sekali. Dan selalu begitu, dia selalu di antara 3 besar, 4 besar, 3 besar, dua, kadang dua, pernah dua ya. Kemudian nih, sebelumnya mungkin kalau teman-teman di sini nanti ada pertanyaan atau apa tentang apa yang kita bicarakan, bisa langsung berkomentar. Nanti kalau kita sempat akan kita juga tanyakan ke Bang Ferizal. Kemudian balik ke masalah beasiswa tadi, ketika itu bisa dikatakan hampir gratis lah sekolah itu. Kira-kira jadi beasiswa ini tidak terlalu relevan lagi ya Bang ya. Kira-kira semacam itu. Jadi nggak perlu beasiswa, berangkat oke lah gitu kita kira. Gimana Bang? Ya, saya benar, hampir benar. Saya pernah menulis beasiswa di Jerman itu untuk semua. Gitu. Mhm. Jadi di Jerman tuh semua orang dapat beasiswa dalam versi saya. Cuman kita bedakan masing-masing. Beasiswa yang pertama adalah 50%. Oke. 50% artinya kita kuliah gratis. Coba kalau kita kuliah ke Inggris atau ke Amerika, itu kan mahal sekali, Mas. Bisa Hmm. habis 20.000 euro atau 300 juta sampai 400 juta untuk uang kuliah. Kalau di Jerman kan gratis. Oke. Jadi paling tidak uang kuliahnya gratis. Itu beasiswa 50%. Beasiswa yang berikutnya 100%. Tetap, Mas, ada peluang dapat beasiswa dari DAAD. Tetap ada Hmm. peluang. Meskipun tidak banyak. Cuman harus dipahami. Untuk level bachelor, tidak ada beasiswa dari DAAD. Untuk level master, ada, tapi tidak banyak. Oke. Untuk level doktor, banyak sekali, Mas, beasiswa. Bludak. Oh, Hanya selain dari beasiswa di AD kan bisa juga dapat beasiswa dari dalam negeri. Indonesia punya tawaran beasiswa untuk itu. Jadi ada peluang dapat beasiswa. Itu yang Oke. kedua. Yang ketiga, Mas, di Jerman itu bisa kuliah sambil kerja. Meskipun hati-hati ya, kuliah di Jerman itu sangat berat, kerja di Jerman itu sangat enak gitu. Oke. Jadi banyak mahasiswa kita, karena tradisinya biasa kebut semalam, kuliah di Indonesia kan pasti gampang lulus. Jarang kan kita ngelihat orang kuliah di DO, Mas. Mhm. Jarang sekali kan. 1-2 saja yang DO. Umumnya kan lulus. Dia pikir di Jerman juga sama. Kalau saya kuliah, saya akan mudah lulus. Enggak. Tingkat DO di Jerman itu bisa sampai 40% gitu. Oke. This is Oke. real problem kan. Oh Ya iya begitu iya. pas dia sudah datang,
misalnya ke kota Hamburg ini, kota Hamburg misalnya, kota yang indah sekali Mm-mm. kotanya, untuk main-main enak, untuk apapun enak, cari kerja juga enak ya. Terus dia datang ke sini sambil main-main, banyak tempat untuk bermain, terus dia juga kerja, cari uang, dapat uang, akhirnya Waduh. kuliahnya nggak serius. Itu peluang DO-nya besar, sementara kuliah serius aja bisa sangat mudah, bisa kena DO. Mm-mm. Kebayang kalau itu sambil main-main, cari kerja lagi ya. Dapat Jadi pacar itu lagi bang ya? persoalannya. Ya, itu bonus mas. Oh gitu ya. Semakin lupa kuliah gitu maksudnya. Oke bang, Gitu aja. sebelum lebih lanjut ke situ bang, mungkin tadi kan bang Ferizal bilang bahwa nggak ada universitas, suatu universitas A lebih bagus ke universitas B. Jadi lebih banyak, eh, bagaimana bang untuk memilih ini, kira-kira bagaimana cara kita memilih universitas itu, apa kira-kira parameter yang perlu kita pertimbangkan? Saya sarankan pertama parameternya adalah pastikan, jadi harus melihat kurikulumnya. Mm-mm. Apakah kurikulumnya itu nanti berguna di Indonesia atau tidak? Itu penting. Oke, oke. Jangan-jangan kurikulumnya terlalu canggih, Mm-mm. sehingga di Indonesia nggak berguna gitu. Itu sangat pastikan, kurikulumnya pas nggak dengan Indonesia. Itu yang paling penting, jadi lihat satu persatu kurikulumnya. Itu pertama. Yang kedua, yang harus dipastikan adalah Anda ingin lebih fokus ke praktikal atau Anda ingin sedikit ingin ke saintis. Oh Itu sih. penting, Mas. Oke. Jadi di Jerman itu terbagi menjadi dua, benar-benar rigid. Yang satu adalah teoritis, yang kita Mhm. kenal bisa ngambil ke universitas, dalam bahasa Jerman universitas Mhm. atau teknische universitas. Universitas itu seperti universitas Oke. general. Kalau Oke. teknische universitas itu lebih pada engineering dan science, meskipun ada juga ilmu-ilmu sosialnya, tapi lebih fokus ke engineering dan science. Nah, Oke. Pak Habibie itu dari RWTH Aachen, itu dari Technische Universität, dari Universitas Teknik, gitu, Mhm. Pak Habibie. Mhm. Ya. Jadi milih yang mana? Apakah yang universitas terdiri dari universitas biasa, universitas, atau Technische Universität? Itu lebih teoritis. Atau kita milih ke praktikal, yang kita kenal dengan Hochschule, kalau dulu namanya Fachhochschule, dan juga dikenal dengan ada lagi yang namanya Berufsakademie atau dual system. Itu sangat praktikal, Mas. Kalau kita misalnya ngambil kuliah di Fachhochschule ya, Mas, atau Hochschule, kayak saya Mhm. pernah ngambil master saya yang pertama di Furtwangen gitu ya. Itu, Mas, praktikumnya banyak dan ada dari 2 tahun, 1,5 tahun saya sekolah, itu hampir 1 tahun, hampir lebih dari 6 bulan itu saya di perusahaan kerja, dibayar, Mhm. kerja Oke. betul di perusahaan telekomnya Jerman, dibayar, Mhm. kerjakan tugas bersama. Jadi mereka sangat praktikal. Itu kalau Hochschule. Dual system lebih praktikal lagi, Mas. 50% kuliah, 50% kerja. Jadi Senin Selasa di kampus, Rabu Mhm. Kamis Jumat di perusahaan. Besoknya lagi Senin Selasa Rabu di kampus, Jumat Sabtu di Kamis Jumat di perusahaan. Itu itu sekali, Mas. Jadi tinggal milih. Hanya kalau kita ngambil Hochschule atau Fachhochschule atau dual system atau Berufsakademie, itu sulit untuk ngambil doktor. Oke. Sehingga sampai saya lulusan Fachhochschule, saya harus ngambil master berikutnya di Universitas Hamburg demi saya supaya bisa ngambil doktor gitu, Mas. Jadi nggak mudah. Nah, Mhm. untuk ngambil doktor, kita lebih baik ke universitas. Nah, di sini kekuatan risetnya sangat bagus. Kalau ngambil universitas di Jerman kan karena mereka dana risetnya sangat kuat dan bagus, biasanya sangat kuat di riset dan sangat Mhm. kuat di teori, Mas. Mhm. Maka ambilnya universitas, dia akan mudah sampai doktor dan lain-lain. Kira-kira begitu milih yang kedua. Terakhir, Mas, Mhm. pilihnya adalah di kota mana Anda ingin tinggal gitu. Oke. Banyak ada kota yang bagus misalnya Munchen, tapi mahal sekali. Kalau duit kita nggak cukup ya kalau ke Munchen nanti berat, Mas, kan gitu. Mhm. Ada orang Indonesia favoritnya biasanya milihnya di kota Berlin atau di daerah Ruhrgebiet. Ruhrgebiet itu di daerah Duisburg, Essen dan lain-lain. Itu banyak universitas di situ dan tinggal di situ. Nah, umumnya di situ orang Indonesia banyak tinggal. Tapi ada juga seperti saya di Furtwangen dulu. Itu malah enak, Mas, karena kotanya kecil, Mhm. sepi, tidak ada stasiun kereta, tidak ada apa-apa, sehingga saya belajar terus. Maka cepat lulus gitu loh. Jadi itu juga pertimbangan. Tapi pertimbangan universitas bagus atau enggak itu tidak terlalu penting. Yang paling penting adalah Anda diterima dan Anda bisa lulus. Itu yang paling penting. Oke, Dan Bang. bisa lulus itu bukan pekerjaan mudah. Gitu. Ya.
Oh, ini kita ada beberapa slide ini. Mungkin Abang bisa memberikan gambaran sedikit nggak tentang tadi kita bicara bahwa tempat itu menjadi sebuah apa variabel yang penting untuk di mana kita sekolah. Ini ada beberapa slide. Mungkin Abang bisa sedikit cerita daerah ini, bagaimana kelebihannya apa, terus nanti mungkin ada beberapa kampus yang bisa Abang ceritakan sedikit-sedikit sehingga kita punya gambaran yang jelas. Kalau cuma bayangin Foodwangen gitu, waduh, ini apa ini? Kan agak bingung kan, Bang? Nah, Jadi ini betul. ini food banget kan, lihat. Betul. Oh, saljunya di mana-mana ya. Mm-mm. Suasananya sangat dingin, udaranya sangat cerah, bersih. Ini untuk belajar sangat enak. Sangat Mm-mm. luar biasa enak. Dan kalau kita sudah bosen, saya kalau bosen itu di Foodwangen saya akan lari di atas bukit itu, Mas, jogging. Dari atas bukit itu jogging Mm. gitu. Nanti lihat kota di bawah, ya itu kan indahnya kota Foodwangen ya, Mas. Ini Bang Tapi Ferizal tinggal di meskipun sini? itu suasana Bang Ferizal tinggal di sini? dulu ya, Oh, saya dulu ya. tinggal di situ. Oke. Oke. Dulu ya, saya tinggal di situ ketika kuliah yang pertama. Ya, saya kuliah tinggal di situ. Ya, dan kalau lagi dingin ya suhunya sampai -20. Kebayangkan Hmm. indahnya, laboratoriumnya sangat bagus dan lain-lain. Terus kita belajar di kampus, terus pulang-pulang jam 12 malam gitu. Kita ke asrama dalam suhu -20. Wah, itu Wah. pertarungannya sangat luar biasa, Mas. Bisa main ski nih, Mas ya, di sini kayaknya ini ya. Bisa, Mas, di sisi yang sebelah lain, bisa main ski. Di sisi sebelah. Oke. Bahkan itu dijadikan tempat olimpiade musim, Mas. Di Oke. daerah, saya nggak lupa daerahnya, tapi sekitar 2-3 kilometer dari situ. Begitu, Mas. Oke, ini Foodwangen Betulan. mungkin lokasinya teman-teman bisa lihat itu di sebelah Di selatan ya. selatan ya. Wow, ini juga Ya, salju sampai begini ya. Luar ya, biasa sekali. ya, betul sekali. Nah, ini Ya, tapi meskipun kota itu kecil, tetap peluang untuk cari kerja besar loh, Mas ya. hmm. Karena di Jerman itu beda dengan di Indonesia. Di Indonesia yang namanya cari kerja atau perusahaan besar umumnya di Jakarta. Di Hmm. Inggris juga umumnya di London. Kalau di Oke. Jerman enggak, Mas. Eh, Mas membayangkan deh, perusahaan saya misalnya SAP ya, SAP Hmm. itu perusahaan Hmm. SAP adalah perusahaan standar software terbesar di dunia ya. Oke. Itu Mas, kantor pusatnya itu di Waldorf. Waldorf itu desa, Mas, Hmm. kampung. Dorf itu desa. Dorf Hmm. itu artinya desa, di Hmm. desa Wal gitu. Jadi desa, Mas, tapi itu perusahaan yang sangat besar, yang sangat luar biasa. Jadi di Jerman itu tidak harus kita bekerja di kota. Hmm. Di Foodwangen pun kita bisa sambil kuliah, bisa ada kerjaan di situ. Ada Iya. pabrik-pabrik dan tingkat penganggurannya malah kecil, cuma 2% karena itu kota kaya. Oke. Gitu. Jadi semacam pemerataannya memang udah luar biasa ya, ya Bang. Pemerataannya memang menarik di sana. Ini Dan kampus itu apa Bang ini Bang? tidak Maaf bisa Bang. Ini kampus apa Bang? itu Hochschule. Oke. Itu yang namanya Hochschule. Lebih praktikal, Mas. Hmm. Itu namanya praktikal seperti yang saya ceritakan. Itu bukan universitas, itu Hochschule. Nah, Hochschule itu cuma sampai level master. Kalau mau ngambil doktor, dia bisa dari Hochschule tapi harus kerjasama dengan universitas. Tapi umumnya cuma sampai level master kalau Hochschule itu. Jadi dia menawarkan bachelor dan master. Hmm. Dan umumnya yang lulusan Hochschule lebih praktikal dan mudah cari kerja. Begitu, Mas. Oke. Ini sekarang kita ke Bremen ini Bang. Ke Ya, Bremen nih Bang. Bremen itu salah satu kota di Jerman, itu ibu kota provinsi, tapi salah satu ibu kota provinsi yang relatif kecil. Hmm. Itu kota kecil gitu. Itu Bremen, Mas. Ya, kotanya indah, kota dekat pantai, terus ada pelabuhannya gitu. Hmm. Ya, itu adalah Bremen di situ. Ini kampusnya Yang nih Bang ya, kuliah HS Bremen nih. Ya, itu kampusnya. Itu adik saya itu sempat kuliah di sana, Mas. Di HS Bremen. Terus kuliah di HS Bremen juga dia pertukaran pelajarnya ke Spanyol. Itu kuliahnya di HS Bremen waktu itu. Juga praktikal, sama dengan Hochschule Furtwangen. Itu program praktikal, tidak program universitas. Wah, ini kotanya kayaknya menarik Itu sekali nih pelajaran. Bang ya. Ya, Bremen menarik, tapi Hamburg mungkin juga sangat bagus, Mas. Oke. Relatif sangat bagus, Hamburg dan Bremen. Hanya ada yang satu yang diingat, hampir semua kota di Jerman pasti di tengahnya ada sungai. Oke. Tidak seperti di Indonesia. Selalu ada kanal Bang ya. Kenapa? Ya, karena sungai kan subur, Mas, Hmm. kehidupannya ya. Jadi maka kotanya dekat sungai. Kalau di Jawa, tidak harus kota itu dekat sungai. Hmm. Karena di Jawa itu kan karena vulkano, tanahnya subur, jadi bisa bangun dimanapun. Kalau di Eropa enggak, kalau kita nggak dekat sungai, nggak subur, makanya selalu kota-kota besar tuh umumnya dekat sungai.
Hmm. kota manapun selalu ada sungainya. Gitu. Ya ini Oke. kampusnya, ini perpustakaannya ya dari HS Bremen ya. Seperti itu suasana perpustakaannya. Ini kita ke Kalau mana nih Bang? Baden. ini, oh ini namanya dualis system. Dualis Mm-mm. system itu Beruf Academy. Beruf Academy itu yang paling maju tuh di negara bagian atau di provinsi Baden-Württemberg. Ya, Oke. ada di situ. Nah, Baden-Württemberg itu Beruf Akademinya itu ada 5 kalau nggak salah. Nah, mereka itu terinterkoneksi kuliahnya gitu lah. Mm-mm. Jadi bisa kemana-mana. Nah, kota yang itu saya pikir tuh kota apa ya kalau nggak salah. Saya lupa. Itu mungkin kota, saya kurang tahu itu. Mungkin kota Düsseldorf. Sorry, itu kota Heidelberg mungkin ya. Iya. Atau kota apa? Saya kurang kurang tahu persis. Ya, itu kira-kira. Ini Dan kota-kota di Baden-Württemberg seperti Heidelberg bukan Düsseldorf. Mm-mm. Heidelberg itu kota yang sangat indah dan kota tua. Mhm. Ini Hamburg, Mas. Ini Universitas Hamburg. Saya Mm. di Universitas Hamburg juga. Nah, Oke. ini Universitas Hamburg itu salah satu universitas yang apa? Yang top class, world class university, masuk top the best di dunia, termasuk juga top the best di Jerman. Ini Mhm. kota tuanya Hamburg ya. Wah, romantis Hamburg sekali itu nih Bang. dulu, oh ya, romantis Mas. Kalau Anda sudah ke Eropa, Anda bisa merasakan suasana romantis yang itu kadang-kadang kota ratusan atau ribuan tahun tetap dia jaga. Jadi Mhm. ada nuansa itunya yang bisa kita rasakan, Mas. Itu yang sering saya ajak anak-anak saya ke kota-kota di Eropa sambil saya ajarkan dulu di sini hidup si ini, misalnya dulu hidup di kota ini adalah dia tokoh ini, hidup di kota ini tokoh ini itu saya ceritakan atau dulu hidup kerajaan ini gitu. Memang begitu suasananya, romantis. Nah, khusus untuk Hamburg, dia tidak punya kerajaan. Dia kota dagang. Nah, ada Mhm. cerita yang menarik di Hamburg. Di Jerman itu angsa yang bagus yang putih itu Mhm. hanya boleh dimiliki oleh keluarga raja. Kalau nggak Oke. keluarga raja nggak boleh memiliki angsa. Nah, orang Hamburg karena merasa pengusaha-pengusaha kaya, pedagang hebat dan pengusaha itu kan egaliter ya, nggak Oke. tunduk dengan feodalisme. Mhm. Nah, sengaja dia pelihara angsa, Mas. Meskipun kita nggak ada kerajaan, dia pelihara angsa sehingga Mhm. ada danau di tengah kota yang namanya danau Aster yang besar bagus itu dipasang, Mas. Itu di banyak angsa hidup di situ untuk Mhm. menunjukkan kami pun berhak melihara angsa. Itu kira-kira, Mas. Itu kota Oke. karena itu kota yang terkaya, salah satu kota kaya itu, Mas. Oke, menarik. Ini Duisburg Essen. Waduh, betul gak itu saya Ya, pronunciation-nya nih? ya, Duisburg Essen ini biasanya di Ruhrgebiet. Banyak sekali mahasiswa kita yang sekolah di sini, Mas. Mhm. Banyak. Favorit. Ngambil dokter-dokter banyak di sini. Selain dia kerjasama dengan Indonesia yang sangat erat, yang kedua, kota ini tuh kota strategis di mana memudahkan para mahasiswa Indonesia cari uang, Mas. Kuliah Mhm. sambil kerja. Dan biaya hidup di sini relatif tidak mahal. Itu sebabnya banyak yang memilih Duisburg Essen untuk tempat sekolahnya. Oke. Begitu. Khususnya untuk bidang logistik, dia punya reputasi yang sangat bagus di Duisburg Essen itu, Mas. Mhm. Begitu. Oke, oke. Dan Duisburg Essen saat ini sedang bekerja sama dengan Indonesia, dengan Jakarta. Oke. Itu ada 5 universitas, yaitu Duisburg Essen, Technische Universitas Bochum, kalau nggak salah, Universitas Bremen, Universitas Wuppertal, kerjasama dengan UGM, ITB, UI, dan Untirta, untuk bersama-sama dengan Pemprov Jakarta untuk mengembangkan daerah coastal, urban Oke. sistemnya di Jakarta. Dia sedang melakukan riset bersama, Mas. Duisburg Essen. Jadi Duisburg Essen itu punya reputasi yang sangat dekat dengan Indonesia. Itu sebabnya banyak juga mahasiswa Indonesia sekolah di sana. Oh, Begitu, sih. Mas. Ya, ya, ya. Ini Munchen, Munchen. Bayern Munchen. Munchen, Munchen ya, Bayern Munchen, dan ini adalah kota kaya, ya, Mhm. kota yang sangat kaya, sangat maju dan modern, tapi juga sangat klasik, penuh dengan kerajaannya sangat maju sehingga penuh dengan istana di kota Munchen itu. Mhm. Jadi istananya di mana-mana tersebar, kotanya sangat klasik. Kita senang kalau di Munchen, nyaman, dan tentu saja saya punya pengalaman dengan Munchen. Saya pernah kerja di BMW, Mas. Mhm. BMW di kantor pusatnya di Munchen. Mhm. Ya, dulu saya pikir karena bahasa Jerman saya tidak bagus, saya mau ke perusahaan multinasional, BMW misalnya, yang itu multinasional sehingga bisa bahasa Inggris kan, tidak Mhm. perlu bahasa Jerman karena bahasa Jerman saya tidak bagus kan dulu sekali. Nah, tahun 2008 kalau nggak salah. Nah, begitu pas saya ke sana di Munchen ternyata orang nggak bahkan nggak
orang yang kerja di BMW itu nggak berbahasa Inggris umumnya, Mas. Cara teman Hmm. kerja orang mereka sesama Jerman ngapain bahasa Inggris gitu ya. Mereka bahkan nggak bahasa Jerman, Mas. Bahasanya bahasa Bayen atau bahasa tradisional mereka. Bahasa Jerman pun nggak Oke. digunakan, pakai bahasa dialek gitu. Wah, Hmm. saya kelabakan pas di sana itu. Bahasanya aneh gitu. Kalau ibaratnya kalau di Jawa bahasa ngoko gitu, Jawa Heeh. ngoko gitu loh, Mas. Oke. Itu. Seperti itu, Mas. Ini Munchen. Nah, Technische Universitas Munchen Heeh. itu punya reputasi yang sangat bagus Mm-mm. yang saat ini kalau dalam ranking internasional ya. Sekali lagi kalau ranking itu selalu orang Jerman nggak terlalu tapi internasional saja yang selalu meranking gitu loh. Ya. Nah, dia salah satu universitas yang punya reputasi sangat bagus dan banyak pemenang Nobel dari sini gitu loh. Technische Oke. Universitas Munchen. Anaknya Pak Habibie, Pak Ilham itu Ilham lulusan Habibie ya. Oh ya sih betul. ya. Ini kita sampai ke Berlin nih Bang. Ini kota besar ya, yang mungkin ini kota pelajar begitu orang bilang ya Bang, betul? Bisa iya, bisa enggak. Karena tapi lebih tepat itu kota budaya. Oke. Jadi Berlin itu dikenal sama orang Jerman disebut Berlin am aber sexy. Mhm. Berlin itu miskin, tapi Oke. seksi gitu. Kenapa Wah. miskin? Karena dulu kan bekas Jerman Timur. Oke. Akibatnya tidak ada perusahaan besar di sana. Mhm. Perusahaan-perusahaan yang the best itu kan tidak di Berlin kan. Misalnya Airbus itu kan adanya di Hamburg kan gitu, Mas. Mhm. Bayerdorf itu kan di Hamburg gitu. Jadi di negara yang lain bukan di Berlin. Di Berlin itu justru tidak banyak perusahaan besar. Akibatnya itu adalah art. Jadi budaya. Jadi itu industri kreatif di sana. Nah, industri kreatif bagi orang Jerman itu kan tidak terlalu high tech, tidak membuat kaya raya kan. Hmm. Akibatnya mereka menermakan sendiri. Ya memang kami tidak kaya, tapi kami itu kan seksi karena kami kreatif gitu loh. Oke. Kami eksotik kan. Mhm. Itu Berlin. Dan ya tentu saja indah. Universitas-universitas di Berlin itu sangat bagus-bagus. Mhm. Apakah Technische Universitas Berlin, ataukah Freie Universitas Berlin, ataukah Humboldt Universitas Berlin, itu semua universitas ya, itu bagus. Atau Charité Medicine Universitas, itu universitas khusus kedokteran, itu sangat bagus. Oke. Tapi juga Hochschule Berlin juga sangat the best, Mas. Mhm. Mhm. Bagus-bagus. Itu sebabnya selain daerah Duisburg-Essen, Ruhrgebiet, Duisburg-Essen itu letaknya di Ruhrgebiet, bukan Ruhrgebiet, Mhm. itu adalah di Berlin, Mas, favorit orang Indonesia. Jadi dua itu. Kalau nggak Berlin, Ruhrgebiet, yaitu tempat Mhm. Duisburg-Essen, Wuppertal, Düsseldorf, dan lain-lain. Sekitar itu, Mas, kira-kira. Favorit mahasiswa Indonesia tinggal. Oke, menarik sekali. Ini kalau misalkan minggu depan saya ke Jerman nih Bang, punya cuma budget 2 tempat gitu kira-kira yang harus dikunjungi yang mana nih Bang? Yang mau dilihat apa dulu? Sekolah tentunya. Kita ngomong di sini sekolah. Jadi 2 kota yang wajib saya dikunjungi mana nih Bang? Kira-kira. Yes. Ya, ini sekedar saya sebetulnya sangat susah menentukan itu, tapi Mm-mm. saya sarankan Berlin dan Munchen. Atau Oke. satu lagi Hamburg. Oke. Berlin, Mungkin. Munchen, dan Hamburg. Mungkin itu yang Mhm. saya sarankan. Ya, Ya. ya. Oke. Melihat kota itu suasananya berbeda antara suasana di Berlin, suasana di Hamburg, dan suasana di Munchen. Di Munchen adalah suasana yang penuh tradisional tapi sangat modern ya. Mhm. Tradisional kaya raya tapi juga pedalaman, pegunungan. Hamburg adalah suasananya seperti kota dagang, metropolis tapi juga indah dengan pemandangan lautnya gitu ya, suasana Mhm. pelabuhannya. Kalau Berlin adalah suasana yang penuh dengan budaya, industri kreatif dan lain-lain gitu. Mhm. Jadi itu 3 tempat itu mungkin adalah menarik untuk dikunjungi. Kalau kota besar. Oke. Terus kemudian ini yang memperdalam yang tadi nih kayaknya udah menarik, ini udah cukup ada wawasan. Besok kalau berangkat saya ada gambaran lah Bang, kira-kira. Jadi waktu yang diperlukan nih Bang untuk secara umum ya S1, S2, S3 itu berapa kira-kira waktu yang diperlukan untuk itu? Saya dengar ada semacam apa penyetaraan atau semacam itu, benar nggak sih Bang? Betul. Jadi ini khusus untuk SMA, semua lulusan SMA, high school, dari negara manapun ketika ke Jerman, dia harus penyetaraan 1 tahun, yang namanya Student College. Jadi dia harus 1 tahun penyetaraan. Jadi masuk Student College itu yang susah, Mas. Karena Mhm. persyaratan itu diperebutkan oleh banyak orang. Justru diterima universitasnya malah mudah. Tapi masuk Student College-nya sangat susah karena
Jerman memutuskan proporsi setiap negara yang boleh masuk student college itu ditentukan sama dia. Kalau udah masuk student college, dia bisa saja nggak naik, bisa juga di DO, tapi relatif setelah lulus student college dia akan mudah dapat kuliah dimanapun gitu loh. Karena universitas di Jerman kan ada 400-an universitas, 420. Masa sih nggak bisa diterima gitu loh. Pasti bisa aja, orang semua universitas bagus kok gitu loh. Nah, jadi yang paling susah itu kalau lulusan SMA masuk student college dulu. Untuk itu, bahasa Jerman itu salah satu bahasa tersulit. Dan kalau ngambil bachelor, relatif tidak ada yang bahasa Inggris. Umumnya bahasa Jerman. Ya. Oleh karena itu bahasa Jerman sulit, betul. Dia dari mulai, kalau dia ingin sekolah ke Jerman, jangan mendadak. Kalau lulusan SMA, dari mulai SMA udah mulai kursus bahasa Jerman. SMA kelas 1 mulai gitu Bang? Ya, betul. Jadi dia bisa memperdalam. Jadi begitu pas lulus SMA, maka paling tidak bahasa Jermannya sudah pada posisi intermediate atau Mittelstufe. Ini mempermudah dia untuk nanti dia diterima di student college, sehingga bisa lanjut sekolah, student college setahun, dan diterima di universitas. Nah, ini butuh waktu ya Mas ya. Student college 1 tahun, kuliahnya sekitar 4 tahun, itu butuh 5 tahunan kan. Plus persiapan dan lain-lain. Jadi dia bisa menghabiskan waktu sekitar, kalau bachelor itu bisa menghabiskan waktu 6-7 tahun nanti akhirnya. Gitu ya, kira-kira seperti itu. Dan perlu dipahamin, ini perlu dipahamin buat bachelor, tingkat DO di Jerman tuh besar. Jadi kalau Anda nggak lulus, untuk bisa lulus, dapat nilai lulus, itu kira-kira gampangnya, tidak rigid, tapi saya cuma memberi ilustrasi gampang. 10 pertanyaan, kalau Anda tidak bisa menjawab 6 pertanyaan, maka Anda sangat mungkin tidak lulus. 3 kali ujian tidak lulus, Anda di DO. Jadi peluang di DO-nya itu sangat besar sekali. Jadi hati-hati betul ya. Saya sering kasihan, kadang-kadang, oh anak saya sudah ke Jerman Mas, sekolah dan lain-lain. Mereka udah senang, bahkan sudah merayakan ya. Maka itu ada peluang 40% anaknya itu pulang tanpa gelar, tanpa apapun terkecuali air mata gitu loh. Jadi benar-benar diperhatikan betul ya persiapan itu. Persiapan psikisnya juga dipersiapkan. Sebetulnya di tingkat master juga sama, itu butuh waktu sekitar 2 tahun. Hanya bedanya Mas, di master itu banyak program yang ditawarkan dalam bahasa Inggris, sehingga mempermudah seseorang, karena bahasa Inggris kan lebih familiar buat kita. Ini mempermudah. Dan yang kedua Mas, kalau ngambil master, kalau di tengah jalan di DO, dia itu masih punya peluang untuk ngambil master yang kedua. Jadi di DO, ya misalnya ada orang, saya sering ngelihat, ada yang tidak di DO, tidak lulus. Nah, dia masih bisa mengajukan permohonan, saya yang daftar master yang kedua, karena kan gratis gitu lah. Nah, begitu dia ngambil master kedua, maka dia bisa lanjut. Tapi kalau bachelor nggak bisa Mas. Karena begitu pas dia sudah di DO, misalnya udah 5 tahun di Jerman di DO, dia mau ngambil bachelor kedua, imigrasi Jerman nggak mengizinkan. Anda sudah 5 tahun di sini, saya nggak akan kami kasih waktu lagi. Nah, biasanya pulang. Kalau yang master kan paling baru setahun kan, Mas? Baru setahun dia merasa, saya ini di DO nih. Ya, dia minta lagi, paling sama imigrasi, dikasih 2 tahun lagi, bisa lulus kan gitu. Jadi bisa gitu. Makanya master itu peluangnya sangat besar. Yang doktor juga agak berat, Mas. Jadi makanya banyak dosen-dosen, itu banyak tidak mau Mas ngambil doktor di Jerman, karena peluang lulusnya itu susah. Kan reputasinya terganggu Mas. Namanya dosen itu kan orang pinter, intelektual, sekolah, neng Eropa, neng Jerman, tak lulus Mas, karena 40% mungkin bisa di DO kan. Wah, kan itu mengganggu reputasi. Makanya mereka banyak juga yang tidak favorit ngambil Jerman kalau ngambil dokter. Cuma, untungnya kalau kita ngambil dokter di Jerman, sekali lagi Mas, biaya siswa, terus biaya untuk bekerja dengan profesor dalam proyek-proyek yang besar, yang prestisius, itu terbuka Mas. Sangat terbuka. Seperti itu. Bahkan dia bisa lanjut, bahkan bisa menjadi peneliti hebat, itu sangat terbuka di sini Mas. Karena reputasi itu, dana mereka banyak untuk riset. Di bidang dokter. Kira begitu. Oke, jadi bisa kalau kampus itu bisa dikatakan nggak mengenal DO, tapi lebih banyak ke masalah izin tinggal visa tadi Bang ya, yang menjadi masalah. Kira-kira begitu. Saya begitu ya. Saya begitu. Jadi ketika master bisa misalnya, silakan. Kalau misalnya itu terjadi pada saya misalnya, saya kuliah gitu di Jerman ya. Ya bagi saya kan santai saja, karena saya bisa tinggal di Jerman seumur hidup ya. Ya maka saya kan bisa gampang saja. Kalau saya nggak akan pernah di DO kan sama universitas, ya saya akan terus bisa sekolah. Kira-kira begitu menurut saya loh ya. Jadi, tapi kan kalau kita orang asing kan kita harus memperpanjang visa setiap tahun. Nah, si imigrasi nanya kapan lulusnya gitu.
Hmm. Kalau buat dia itu udah nggak logis, ya nggak akan diperpanjang, ya terpaksa pulang kan. Hmm. Kira-kira gitu. Oke, asik. Jadi kemudian untuk kuliah sambil kerja ini Bang, kira-kira apa yang dilakukan mahasiswa kira-kira yang bisa dilakukan ketika dia berangkat, kemudian mungkin dia punya simpanan mungkin untuk beberapa bulan ke depan, terus akhirnya bekerja, itu kira-kira peluang kerjanya semacam apa Bang? Kuliah sambil kerja ini. Jadi gini, pertama saya tidak menyarankan kuliah sambil kerja, tapi kerjanya asal-asalan. Mm-mm. Saya pernah mengalami, karena saya pernah kehabisan uang. Tapi Mm-mm. saya tidak menyarankan, jika Anda punya uang, jangan sambil kerja asal-asalan. Ya, asal-asalan itu begini mas, misalnya kerja seperti saya jadi kasir restoran gitu ya, Mm-mm. tentu saja bagus juga, kadang-kadang bahasa Jerman saya terlatih, tapi juga nggak mudah kan mas, buat kita kuliahnya berat, kerja lagi gitu loh, nggak Mm-mm. mudah. Tapi kalau memang nggak punya uang, maka peluang kuliah sambil kerja itu sangat besar. Mm. Apalagi kalau seandainya kita kerjanya yang kita kenal namanya mini job. Kerja mini job itu 400 euro. Ya, 400 euro tanpa kena pajak. Kita boleh kerja sepanjang tahun, tapi cuma boleh gajinya 400 euro. Hidup di Jerman tuh kira-kira untuk mahasiswa tuh 500 euro atau 600 euro. Mm. Kira-kira. Bahkan Mm. 400 euro juga bisa kalau itu ngirit kalau Mm. mahasiswa ya. Mm. Sehingga seperti itu. Jadi kalau mini job, banyak mas kerjaan mini job di Jerman. Mini job itu kerja di restoran, bantu-bantu apa, dan lain-lain. Itu Mm. mini job, 400 Mm. euro. Itu tidak saya sarankan, kecuali tidak punya duit betul. Mm. Kalau tidak punya duit betul, Anda bisa hidup lah kalau di Jerman itu. Pasti bisa hidup, asal mau rajin gitu ya. Mm. Hanya yang saya sarankan tuh kerja itu begini. Saya pernah kerja juga yang namanya adalah kerja di perusahaan. Bagian dari kuliah. Kuliah di Kompetensi Jerman itu kita mas, gitu ada ya. praktikumnya. Mm. Ya. Kuliah di Jerman itu ada praktikumnya mas. Jadi ada praktikumnya kerja di industri. Jadi di Jerman itu yang namanya belajar di Jerman itu tidak 100% di kampus. Mereka link and match. Di Mm. kampus juga, di perusahaan juga gitu loh. Mereka Mm. link and match. Nah, saya pernah mengalami, saya kuliah pas di Hochschule Furtwangen, saya kerja di mana? Di Deutsche Telekom, Telekomnya Jerman. Saya dibayar mas per bulan 1.000 euro, bayangkan. Mm. Padahal biaya hidup saya cuma 500-600 euro, saya dibayar 1.000 euro. Mm. Karena, nah, pekerjaan yang seperti itu keren mas, sehingga membuat surat pengalaman kerja kita bagus, dan akibatnya apa mas? Akibatnya itu memudahkan kita cari kerja. Nah, begitu saya ngambil master saya yang kedua, setelah lulus master saya yang pertama, saya ngambil master kedua karena saya ingin dokter, jadi saya ngambil master yang di Universitas Hamburg. Saya juga kerja, Mas. Kerja di mana? Di Otto Versa. Otto Versa itu perusahaan katalog terbesar di Jerman, 50.000 karyawan. Nah, saya dibayar. Jadi kalau pekerjaan seperti itu, Mas, bagus begitu saya bagus kerjaan, ada yang ngelirik saya ditawarkan kerja benar-benar sebagai ekspatriat, Mas. Kerja Mm. sebenarnya rakyatnya ekspatriat, dibayar secara benar-benar standar ekspatriat gitu. Kalau dulu istilahnya sekarang blue card, kalau dulu blue card belum ada. Jadi Jerman mencontoh-contoh di zaman saya mencontoh-contoh seperti Amerika. Green card kira-kira. Mm. Hampir seperti green card tapi nggak green card sungguh-sungguh. Dibayar dengan standar ekspatriat gitu. Nah, itu semua bisa saya lalui sehingga saya bekerja di Jerman karena saya pernah praktikum, Mas. Selama kuliah di Furtwangen praktikum di Deutsche Telekom Mm. atau di Telekom di Jerman, dan pada saat saya kuliah di Universitas Hamburg, saya praktikumnya di Otto Group Jerman. Otto, kan pasti dengar perusahaan Otto ya. Nah, di situ setelah saya diterima, bagus, saya dapat kerja. Sampai kerja di BMW. Itu kayak semacam magang mungkin Mas ya. Jadi yang sesuai kompetensinya magangnya gitu ya. Betul. Nah, magang itu bagian dari sistem pendidikan Jerman. Nah, yang seperti itu saya sarankan. Oke. Semua usahakan setiap kuliah di Jerman bisa untuk magang. Biasanya setahun pertama kuliahlah yang serius, nilai yang sebaik mungkin, mendapat nilai bagus di Jerman itu sangat susah, jadi nilailah sebaik mungkin. Setelah itu, kalau ada waktu, jangan kerja. Kalau ada waktu punya uang, tapi tentu saja untuk hidup. Jangan kerja, tapi ambil kursus bahasa Jerman secara serius. Karena bahasa Jerman adalah salah satu bahasa tersulit. Belajar secara serius. Nah, kalau nilai kita bagus, bahasa Jerman kita bagus, bahasa Inggris kita bagus, maka kita akan mudah untuk magang. Nah, saat magang itulah kita bekerja, dibayar, dan pengalaman kerja itu, Mas, memungkinkan kita akhirnya nanti bekerja di Jerman seperti layaknya ekspatriat. Begitu, Mas. Oke.
Kemudian ketika untuk persiapan nih Bang, tadi masalah bahasa tentu saja, kemudian apa itu eh, persiapan akademis tentu saja. Nah ini sekarang ke orang tua ini, kira-kira sebagai orang tua perlu persiapan juga nggak nih Bang? Ketika anaknya Ya, belajar tentu saja, mungkin, ada nggak tentu Bang? saja yang pertama, saran saya kalau untuk orang tua yang pertama, persiapkan dana itu secara cukup. Hmm. Jangan jangan enggak. Jadi begini, kuliah di Indonesia saja berat kan Mas, Hmm. dalam bahasa Indonesia. Itu aja berat kan. Kebayang nggak kalau itu kuliahnya di Jerman, dalam bahasanya bahasa asing, kultur budayanya beda, dan juga dengan sistem yang sangat rigid, DO-nya besar. Jadi usahakan kalau bisa jangan dibebani anak Anda untuk cari uang di Jermannya. Hmm. Diusahakan anak Anda benar-benar bisa kuliah serius dan juga bisa belajar bahasa Jerman dengan sangat bagus. Kalau sudah itu dilewati, silakan boleh kerja mau apapun, silakan itu bagian memperkaya diri. Hmm. Tapi usahakan secara finansial dibuat siap. Yang kedua, kultur Jerman dan kultur Indonesia itu sangat berbeda, apalagi kalau itu untuk bachelor ya, Hmm. anak yang masih muda ya. Jadi orang tua tolong dipahamin, kultur Jerman dengan Indonesia sangat beda. Anak Anda ketika di Jerman pasti nanti berpikirnya akan berbeda. Pasti itu. Hmm. Bagaimana mungkin orang dia sekolah dengan tradisi yang berbeda, kultur berbeda dan lain-lain, kok dipaksa harus sama gitu. Pasti berbeda dong gitu loh. Nah, jadilah sebagai orang tua, jangan sebagai hakim buat anak Anda, tapi jadi Hmm. sahabat buat anak Anda. Hmm. Sehingga anak Anda itu bisa bicara perubahannya, dan perubahannya itu seperti yang bagus lah, jangan yang jelek gitu loh. Ya kan gitu. Oke, oke. Jadi kulturnya memang berbeda, Mas. Hmm. Yang kedua, yang ketiga, para orang tua itu nggak usah khawatir kalau di Jerman nanti anaknya selama visanya cukup ya, visanya ada, terus dikirim uang 500 atau 600 euro per bulan, maka dibayar asuransi benar, maka anak Anda itu di Jerman tuh aman. Hmm. Ini negara yang sangat aman, tidak ada kejahatan, kejahatan itu sangat kecil. Di Jakarta atau di kota besar di Bandung atau di Surabaya, mungkin anak kita pulang jam 10 malam, kita udah ketakutan sendirian. Hmm. Di Jerman, Anda pulang jam 3 pagi, nggak ada yang ngapa-ngapain, santai Hmm. aja. Secara umum aman, tentu Hmm. saja ada saja kejadian-kejadian apa, tapi secara umum aman. Jadi aman. Terus kalau anak saya sakit bagaimana? Jangan khawatir. Sistem kesehatan di sini sangat bagus sekali. Kualitas rumah sakitnya mungkin kalau di Indonesia seperti panti rapih gitu ya. Ya. Misalnya kalau di Jakarta apa di Pertamina Jogja gitu mungkin ya, ya. salah satu yang terbaik. Kalau di Jakarta rumah sakit pusat Pertamina misalnya ya. Hmm. Nah, jadi jangan khawatir, fasilitas sebagus itu pasti dirawat di sana. Nggak usah pikir tentang uang. Selama ada asuransi, semua akan di-cover. Sudah selesai gitu loh. Hmm. Aman untuk hal-hal seperti itu. Yang paling penting adalah, ya sudah, kulturnya bisa berbeda tapi nanti Hmm. anak Anda bisa sangat berbeda sekali cara berpikirnya, karena mereka tinggal di sebuah negara yang memang berbeda dengan cara pikir orang Indonesia. Oke. Kalau mengenai culture shock itu sering diketemui nggak Bang? Mahasiswa karena culture shock Wah, kemudian gitu. saya punya pengalaman, Mas. Hmm. Saya punya pengalaman. Pas saya pertama kali kuliah di Furtwangen, saya kan belajar kultur Eropa. Hmm. Terus yang rekan saya belajar kultur Asia, salah satunya Indonesia. Jadi kita pakai program tandem gitu ya Mas ya, di Furtwangen. Jadi ternyata tandem partner saya itu perempuan Mas, ya perempuan, blondine, matanya biru lagi Mas ya. Waduh, luar Terus itu biasa musim, ini. wah ya keren. Oh. Itu musim panas Mas waktu itu. Hmm. Musim panas itu di Jerman, di Eropa itu yang namanya musim panas. Pertama bajunya kurang bahan, Hmm. yang kedua kadang-kadang jahitannya itu nggak lengkap, ada masih terbuka-buka di mana-mana kan gitu Mas ya. Waduh, masalah itu Bang ya. Heeh. Nah, saya duduk sama dia kan hadap-hadapan. Nah, orang Jerman itu kan kalau namanya berkomunikasi kan eye contact ya Mas ya. Ya. Eye to eye contact ya Mas. Mata dengan mata. Jadi dia menatap mata saya secara lurus gitu loh. Hmm. Lah, kita kan Mas ditatap wanita gitu dengan mata yang Wah. dengan ngomong antusias, dengan matanya yang biru itu dengan natap mata saya grogi Mas gitu loh. Wah. Grogi Sobek-sobek tatap-tatapan gitu hatinya kan. Bang ya. Sobek-sobek Iya, hatinya Bang. betul. Sehingga saya ngelihatnya agak ke bawah kan. Hmm. Kita ngomong agak ke bawah gitu. Hmm. Saya ngelihatnya agak ke bawah. Nah, tahu-tahu beberapa menit kemudian spontan dia bilang, "Ferizal, why you are so horny? You don't look my eyes but my breast," dia bilang gitu. Jadi dia langsung bilang, "Lo kenapa kamu kok begitu horny? Kamu kok nggak ngeliat mata saya? Kamu
lihat ke bawah nih. Oke, oke. Itu neranginnya susah, Mas. Oh Neranginnya iya, iya, susah. iya. Artinya itu salah satu contoh betapa culture shock itu berbeda. Ya, berbeda gitu, berbeda kondisi ya. Atau kebayang deh misalnya andai kata di kita gitu jam 10 ya, 10 atau Mhm, 11, saya lupa. Tapi saya mhm, sekarang sudah jarang nonton TV. mhm, Itu kan jam 10 atau jam 11 itu kan filmnya itu kan sudah X1 kan, Mas. mhm. X1, kadang ada yang X2 gitu. Kalau malam minggu X2 kalau udah jam 11 malam gitu. Oke. X2 film itu. Itu dalam Waduh. publish TV ya. Eh, kebayangkan Mas itu culture Wah. shock buat orang Indonesia itu ya. Orang Indonesia yang sangat puritan, sangat agamis, religius, datang ke sini dengan suasana begitu. Ya jelas itu culture shock ada. Terutama kalau dia baru lulus SMA. Kalau yang sudah lulus sarjana mungkin sudah agak berbeda. Karena Mhm. mungkin juga dia sudah mulai agak-agak tahu. Jadi agak Wah. toleran gitu. Tapi kalau yang masih SMA bisa culture shock itu, Mas. Kenapa kita nggak bincang-bincangnya itu 20 tahun yang lalu gitu loh Bang. Jadi kayaknya menarik itu kan tiap malam Oh ya X2 telat gitu gitu ya. kan. Terlambat Jadi ini kayaknya nih. itu rezeki anak jenengan kali, Mas. Ya, semoga Bang. Kemudian ini untuk apa Bang? Sering saya dengar juga ada penipuan lah gampangannya ya. Eh, Diomongin kemudian entah itu agen ya biasanya ya. Eh, dan kalau saya cermati itu kebanyakan agen Indonesia juga, maksudnya orang-orang kita juga yang nipu gitu. Ketika ditipu udah diterima semacam itu, apa memang ada penipuan-penipuan sering kayak gitu Bang? Dan bagaimana cara kita untuk Saya nggak menghindari tahu. penipuan itu? Saya nggak tahu, tapi satu hal yang penting, tidak ada satupun yang bisa menjamin Anda diterima kecuali surat dari universitasnya, yang namanya Culasung. Hmm. Culasung itu, surat itu hanya dikeluarkan oleh universitas. Selama Anda dibilang Anda diterima, tapi surat itu tidak dikeluarkan oleh universitas yang Oke. bersangkutan, maka Anda tidak diterima. Hmm. Dan tidak ada satupun agen dimanapun kalau terkait dengan Jerman itu bisa mengklaim mereka punya jaringan ke universitas. Tidak ada itu, Hmm. tidak ada ya. Jadi Jerman itu tidak kenal, oh temannya si ini nggak kenal dia gitu lah. Hmm. Jadi nggak ada gitu. Apalagi kalau udah terkait itu agen bisnis gitu, nggak ada. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu semua anaknya dibilang sudah diterima, kata agen itu udah diterima di universitas itu karena agen itu punya kerjasama dengan universitas, saya berani memastikan hampir pasti itu sepertinya tidak benar. Hmm. Tidak benar. Tapi kalau agen itu membantu begini, kan ada sini saya bantukan bagaimana cara melamar dan lain-lain macam-macam, ya, sehingga akhirnya diterima. Tapi surat penerimanya bukan dari agen, tapi dari universitas itu. Agennya membantu. Kamu siapkan ini, saya bantuin buat lamarannya, saya bantuin buat macam-macamnya, dokumennya dan lain-lain. Dia bantuin, terus saya bantuin korespondensinya. Maka agen bisa melakukan itu, Mas. Dan itu bisa sangat membantu. Meskipun Oke. juga buat sebagian orang nggak butuh itu gitu loh. Hmm. Tapi bisa membantu itu. Dan nanti surat terimanya bukan dari agen, surat terimanya dari Langsung universitas, universitas ya. Oke. langsung. Tidak ada agen, tidak ada perantara. Begitu dari perantara pasti itu tidak benar menurut saya. Hmm. Begitu, Mas. Masukannya. Artinya, kalau Anda, Bapak Ibu sekalian diminta uang sama agen karena udah diterima, saya kok nggak yakin itu benar. Tapi kalau Anda diminta bantuan jasa untuk menolong misalnya supaya bisa ngelamar, bisa macam-macam ditemanin, kalau untuk konsultasi dibantu itu dan lain-lain, saya yakin itu bisa untuk membantu. Begitu. Oke. Kira-kira bisa kan membedakannya, Mas ya? Ya, bisa, bisa. Kemudian ini ada titipan pertanyaan nih. Ada nggak sih Bang jalur khusus dalam arti mungkin dia seorang atlet atau olahragawan, kemudian dia mungkin punya keahlian lukis atau semacam itu. Ada nggak jalur-jalur khusus semacam itu untuk di sini kan ada ya jalur prestasi semacam itu. Kemudian dikenal nggak di sana jalur semacam itu Bang? Kayaknya enggak ya, Mas ya. Enggak. Kecuali jika atlet itu masuk ke jurusan atau ke universitas yang ini, Mas, yang memang khusus untuk bidangnya. Misal Anda musik, ke sekolah musik. Itu jelas. Atau Anda atlet, ke sekolah atlet. Di sini ada universitas khusus untuk atlet gitu lah. Ya. Kalau itu mungkin bisa, Mas. Tapi di luar itu setahu saya tidak, Mas. Setahu saya tidak. Ya itu normal saja. Bagi saya sih kalau mau sekolah di Jerman itu gampang, Mas. Siapkan semua lamaran secara baik,
Udah gitu riset, ada listnya. Listnya itu kita, nama list kontaknya itu www.hochschulkompass.com. Kira-kira itu. Nah, tinggal diklik itu semua list universitas di Jerman ada sekaligus jurusannya. Sudah aja kalau ada jurusan yang cocok, mata kuliahnya cocok, ngelamar, Mas. Masa ngelamar 30 nggak ada satu yang diterima sih? Begitu saja menurut saya. Gitu. Nah, setelah diterima, kuliah secara serius, karena kalau nggak bisa di DO. Begitu saja menurut saya. Gitu ya. Jadi bisa dibilang sistemnya udah sangat mudah lah ya untuk melamar segala itu online segala semuanya sudah mudah. Informasi semuanya juga sebenarnya sudah mudah. Saya pikir itu mudah sekali, makanya saya menyayangkan jika kita, apalagi yang udah lulus sarjana ya. Kalau yang masih lulus SMA, oke, masih banyak pertimbangan. Kalau lulus SMA, kalau lulus kuliah, saya pikir jika bahasa Inggris Anda bagus, nggak harus bahasa Jerman. Kalau lulus SMA, kuliah nggak harus bahasa Jerman. Bahasa Inggris Anda sudah bagus, Anda nilainya tinggi, Anda punya cukup uang, sekitar ya berapa ya, 7.000 euro lah untuk 1 tahun pertama hidup, maka sekolah aja ke Jerman. Sudah enak sekali kok. Berangkat Jerman sekolah, nikmati sebuah, tidak cuma kuliah Mas, tapi memahami kultur berpikir orang Eropa. Bagaimana mereka mensikapi hidup dan lain-lain. Pahami itu gitu loh. Jadi tidak cuma masalah sekolah, tapi memahami society value mereka, behavior mereka. Udah deh berangkat aja ke Jerman sekolah gitu loh. Tapi jangan nol lah uangnya ya. Kalau uangnya nol, saya khawatir tidak lulus. Ya. Benar, karena memang sekolah di sini berat, suruh dicari uang lagi, minimal punya uang lah 7.000 euro gitu ya, untuk modal awalnya gitu. 7.000 euro ya, kira-kira ya. Ya, itu sekitar berapa ya, 120 juta kali ya. 120 juta kali ya. 120 juta. Tapi sebenarnya juga kuliah di sini juga mahal kan Bang? Sebenarnya juga kuliah Indonesia pun juga bukan hal yang murah sekarang. Betul. Bahkan Kak, ini saya bertanya ekstrim saja. Mahalan mana hidup di Jogja? Jangan Jakarta deh, Jogja. Dengan hidup di Hamburg, mahal mana? Mesti jenengan langsung cepat kan? Mas bilang, wah yang pasti mahalan di Hamburg dong. Jogja pasti murah. Nah, saya jawab, enggak. Mahalan Jogja dibandingkan Hamburg. Cuman masalahnya, ada standar kualitas. Kalau di Jerman itu, hidup kan dengan standar kualitas tertentu. Dia tidak boleh di bawah itu. Kalau di Jogja kan kalau kita nggak punya duit kan kita bisa makan nasi kucing dengan gizi seadanya. Kalau sakit ya ditahan-tahan kan begitu kan Mas ya. Itu kan sebuah hidup bisa hidup murah tapi kan nggak layak gitu loh. Tapi kalau hidup dengan standar layak seperti di sini dengan fasilitas rumah sakit bagus, fasilitas transport bagus, semua bagus, maka dengan biaya yang sama, dengan kualitas yang sama di Jogja bisa lebih mahal loh Mas. Bagaimana ayo kalau kita sakit di rumah sakit Jogja gitu, 1 minggu, 2 minggu, berapa biayanya? Kalau di sini kan gratis. Ya. Transportasi sebagus itu dan lain-lain, berapa biayanya? Bisa muter-muter selama 1 semester, misalnya seluruh provinsi Jogja bisa dia puterin gitu lah. Selama 1 semester bisa. Gitu. Berapa biayanya kalau itu dikeluarkan betul dengan akses seperti itu misalnya kan Mas. Dengan perpustakaan sedemikian bagus yang itu gratis dengan macam-macamnya. Kan berarti kan dengan kualitas hidup yang sama bagusnya, sangat mungkin loh Mas di Jogja itu lebih mahal dibandingkan di Hamburg, apalagi di Jakarta. Jadi ketika kita mengeluarkan duit misalnya 7.000 euro, atau kira-kira ambillah per bulan itu 7 juta gitu loh, 7-9 juta. Itu kalau di Hamburg, kalau duit 7 juta yang sama misalnya kita habiskan di Jogja dengan duit yang sama dihabiskan di Hamburg, sangat mungkin secara kualitas tinggian yang habisan di Hamburg Mas. Dananya sama tapi kualitas hidupnya lebih bagus Mas. Bisa begitu loh. Jadi jangan bayangkan mahal. Mahal itu di mana? Di level mana kita ambil mahalnya gitu. Itu menurut saya. Belum urusan parkir ya Bang. Kita masuk toko, kalau di sini kan parkir 2.000, 4.000 itu lumayan juga itu ternyata. Kalau di sini pakai kartu mahasiswa jenengan bisa naik mobil selama 1 semester, kendaraan apapun gratis. Semester awal kita muter-muter, semester awal gitu ya, 1 semester awal itu gratis gitu. Sepanjang punya kartu mahasiswa, misalnya di Hamburg ya, kuliah di Hamburg, sepanjang punya kartu mahasiswa Universitas Hamburg, maka seluruh Hamburg ini diputerin sampai blusukan sampai manapun gratis selama megang kartu mahasiswa. Jadi kartu mahasiswa itu sebagai kartu pembayaran lah ya, bisa dikatakan begitu ya. Iya, itu. Ada lagi malah
Kalau kita kuliah di negara bagian Niedersachsen tuh kuotanya gede banget mas. Ada Mhm. banyak kota, ada Hannover, ada pokoknya Bremen juga masuk dan lain-lain ya mas ya. Mhm. Meskipun Bremen bukan Niedersachsen, tapi Mhm. tiket itu sampai ke Bremen. Itu mas bisa kemana-mana itu mas. Besarnya itu bisa sebesar Jawa Tengah gitu loh mas. Mhm. Jadi dengan kartu mahasiswa itu bisa muter-muter se-Jawa Tengah kira-kira Mhm. gitu. Mhm. Negara bagian Niedersachsen itu bisa diputerin gitu mas kira-kira. Kebayang kan enaknya? Gitu loh. Mhm. Kira-kira. Oke. Ini sepertinya tidak ada pertanyaan nih dari teman-teman mungkin yang menyaksikan ini. Mungkin sedikit bingung-bingung juga mau tanya apa. Mungkin. Jadi kemudian Bang, dari selama ini Abang tinggal ya mengenal apa Jerman, kemudian Indonesia gitu ya. Kira-kira apa sih yang ini sedikit keluar dari itu lebih besar lagi gitu ya. Berpikirnya apa yang kurang dari Indonesia tentang pendidikan itu yang mungkin eh, perlu ada semacam perbaikan atau apa. Mungkin Abang bisa ngasih sedikit komparasi gitu ya. Eh, yang jelas pendidikan itu mahal, Mhm. mahal sekali. Nah, kalau Jerman punya uang karena mereka bayar pajaknya kan gede ya, Mhm. 40%. Mhm. Di kita kan saya nggak tahu bayar pajaknya berapa dan apakah konsisten bayar pajak itu. Andai kata dibayar konsisten pun apakah digunakan secara benar, saya nggak tahu gitu. Oke. Jadi karena mahalnya pendidikan, akibatnya tentu saja fasilitas infrastruktur, termasuk juga fasilitas soft skill seperti guru dan lain-lain, itu kan sangat susah dibangun. Di Mhm. Jerman itu, seorang guru levelnya di atas master, Mas. Mhm. Bayangin, di atas master loh, Oke. guru itu. Jadi dia itu sekolah sampai level master, setelah master dia harus ikut lagi pendidikan ujian negara, gitu loh. Mhm. Ya, jadi di atas master, nah, itu level guru. Kebayangkan mas kalau di Indonesia guru itu harus di level master dan universitas di Indonesia kan dengan di Indonesia juga ada guru di level master, Mhm. tapi universitasnya ngambilnya sekedarnya aja gitu kan. Kalau di sini kan semua serius ya. Jadi seperti itu. Terus juga fasilitasnya sangat lengkap mas. Jadi memang sangat sulit untuk menyamakan. Hanya ada yang bisa dipelajari antara Jerman dengan di Indonesia. Di Jerman itu tidak mengenal sekolah elit. Yang ada adalah jalur Mhm. jalur tertentu, tapi tidak ada sekolah elit. Sekolahnya sama, sehingga tinggal jalurnya. Ini anak siswa setelah SD sampai kelas 4, dia Oke. bisa milih apakah dia akan milih ke vokasional Mhm. nantinya, ataukah dia milih ke jenjang akademis. Itu sudah bisa dipilih, Mas, di kelas Oke. 4. Gitu loh. Nah, itu dia dibuat begitu. Jadi sudah mulai dibagi antara orang profesional dengan orang ke akademis, research, scientist, Hmm. pemikir, itu sudah dia bagi gitu. Dari mulai awal. Cuma mereka nggak mengenal sekolah elit. Oke. Begitu. Terima kasih sekali Bung Ferizal. Ini tidak terasa sudah 1 jam lebih kita berbincang ini. Terima kasih sudah Sama-sama. meluangkan waktu untuk kita semua di sini. Informasinya juga Ya, menarik sekali. Semoga dengan ini bisa bermanfaat buat teman-teman di Indonesia. Semoga. semoga, semoga. Saya tunggu buat teman-teman di Indonesia untuk sekolah ke sini. Oke. Terima kasih juga. Terima kasih buat teman-teman yang telah menyaksikan Easy Life ini. Semoga apa yang kita bincangkan bisa bermanfaat buat kita semua. Sampai bertemu lagi di program acara yang lainnya. Sampai jumpa. Ketenaban, selamat malam.